Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Latsar Talk dengan tema Bangsa Kita, Rumah Kita. Ruang dengar untuk kita belajar, menginspirasi, dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Sobat, ini adalah episode perdana kita loh. Nah, dari itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, betul? Sebelumnya perkenalkan saya Tanti, bersama dengan rekan-rekan saya. Risma, Widya, Dila, Matthew, Nah, itu dia adalah rekan-rekan yang nantinya akan memandu kita ya, sobat semuanya. Dan tentunya senang sekali pada hari ini, pada episode perdana kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, dengan topik yang juga luar biasa, dan tentunya pasti ini relevan di kehidupan kita sehari-hari, dengan tema podcast hari ini yaitu menumbuhkan rasa bangga, berbangsa, dan bernegara dari dalam diri. Nah, sebelum kita memulai, sobat-sobat semuanya, tadi yang sudah saya jelaskan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, kita perkenalkan narasumber kita yang tentunya punya banyak pengalaman di lapangan, yang pastinya itu akan memberikan insight kepada kita semua. Nah, saat ini telah hadir bersama kita ada Bapak Bergianta Sinulinga, STMM CPPS, dari Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak, boleh saya panggil apa Bapak, sapaannya kira-kira? panggil saya Bergi. Selamat bergabung. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbagi pengalamannya ya Pak ya, nanti apa saja mungkin yang akan ditanyakan oleh teman-teman yang sudah ada di sini. Baik, selanjutnya mungkin izin diskusi selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya Dila, dipersilahkan. baik. Terima kasih Kak Tanti. Izin melanjutkan ya Pak Bergi. Mungkin kita boleh langsung saja untuk masuk ke pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan Siap, Mbak pertama Dila. Pak, mungkin boleh diceritakan. Ya, mungkin boleh Pak minta tolong diceritakan gambaran umum tugas pokok dan fungsi dari pekerjaan Bapak di Kemenaker ya Pak, khususnya dalam hal pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan. Terima kasih Mbak Dila. Eh, Kami di Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan di Ditjen Bina Lapotas mempunyai tugas sebagai instansi pembina sesuai juga dengan amanat Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ada 19 sebenarnya Mbak Dila tugas instansi pembina. Kami bagi menjadi beberapa kelompok ya. Pertama itu peran pengaturan atau kebijakan. Itu ada menyusun pedoman formasi jabatan fungsional instruktur ya. Kemudian menyusun standar kompetensi jabatan fungsional instruktur, menyusun petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional instruktur ya, pelaksanaan diklat maksudnya ya. Kemudian menyusun standar kualitas hasil kerja instruktur, menyusun pedoman karya tulis ilmiah, kurikulum, dan informasi faktor jabatan. Itu berdasarkan pengaturan dan perancang kebijakan. Kemudian selain itu ada peran pelaksana dan pembinaan. Kami juga menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional, membina penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional, menyelenggarakan uji kompetensi, kemudian melakukan akreditasi pelatihan jabatan fungsional. Kemudian ada peran fasilitator dan kolaborator, di mana tugas kami melakukan sosialisasi jabatan fungsional instruktur, mengembangkan sistem, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional instruktur, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional instruktur, kemudian memfasilitasi penyusunan penetapan kode etik ya, kemudian melakukan pemantauan serta melakukan koordinasi dengan instansi pengguna lainnya, baik itu unit pelaksana teknis pusat, daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya. Baik Pak, jadi sebenarnya gambaran umumnya itu terkait diklat pelatihan gitu ya Pak, dan fasilitasi Iya. bagi pejabat fungsional gitu ya Pak ya? Iya. Baik.
sudah jelas sih Pak untuk gambaran umumnya, tapi mungkin ini Ya, buat teman-teman saya mungkin ada yang ingin bertanya juga nih Pak. ya Jadi untuk Kak silakan Mbak Widya Dila. mungkin, iya, silakan Kak Widya. Izin untuk yang tadi Bapak jelaskan kan ada melakukan pembinaan ya Pak. Nah, Iya, eh, untuk pembinaannya itu yang Bapak lakukan ke sasarannya siapa ya Pak? sasarannya itu adalah aparatur sipil negara, bisa PNS Jabatan Fungsional Instruktur, bisa juga P3K Jabatan Fungsional Instruktur. Baik. Nah, ASN, P3K itu kan dari berbagai latar belakang ya Pak, pasti Mm-mm, berbeda-beda. Nah, mm-mm. ada pendekatan khusus nggak sih yang Bapak lakukan ketika melakukan pembinaan gitu? Peserta pelatihan itu datang dari latar belakang yang beragam-ragam, karena dari Sabang sampai Merauke peserta kami. Ada yang dari daerah, mungkin ada dari industri, bahkan ada yang baru pertama kali ikut pelatihan seperti Latsar, seperti kalian ya. Kami juga namanya Latsar, pelatihan dasar Jabatan Fungsional Instruktur. Kemudian saya selalu berusaha menerapkan pendekatan yang humanis dan partisipatif supaya menjadi adil buat masyarakat, khususnya jabatan fungsional instruktur. Artinya, kami ini tidak hanya mengajarkan sesuatu kepada jabatan fungsional instruktur, tetapi juga mau mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan jabatan fungsional instruktur. Baik itu memahami kebutuhannya, baik itu pengalaman dan cara belajar mereka untuk menjadi jabatan fungsional instruktur yang profesional. Dengan segitunya, suasana pelatihan bisa menjadi inklusif dan saling menghargai. Itu Mbak Widya kira-kira. Selanjutnya untuk rekan saya, Kak Matthew, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Baik, terima kasih Mbak Widya udah memberikan kesempatannya. Wah, banyak banget ya ilmunya kira-kira dengan Bapak Bargianta ya. Dengan Iya, banyaknya Matthew. ilmu ilmu struktural dan kompetensi ASN. Namun ada halnya yang ingin kami mempertanyakan juga, ingin kami ketahui di dalam lingkungan Direktoral Jenderal Vokasi ini, khususnya di bagian pembinaan instruktur pemerintah, adakah kegiatan atau program apa saja yang menjadi perwujudan dalam bela negara? Wih, tentu banyak ya, Matthew ya. Apalagi kita sama-sama di aparatur sipil negara. Pembinaan instruktur pemerintah merupakan wujud bela negara non-militer, Mas Matthew ya, melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan dedikasi sebagai ASN pelatih ya. Kegiatan merupakan pelatihan teknis, pelatihan fungsional, dan termasuk juga penguatan nilai-nilai Pancasila, termasuk disiplin kerja, serta memberdayakan masyarakat melalui pelatihan vokasi. Instruktur juga berperan menumbuhkan semangat nasionalisme lewat media pembelajaran, inovasi digital, dan keteladanan di lingkungan kerja, baik itu di lembaga pelatihan kerja maupun terjun langsung ke masyarakat. Melalui tugas mengajar dan melatih, mereka juga memberikan inspirasi dan mengabdi. Ini merupakan instruktur memperkuat ketahanan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, serta persatuan bangsa. Diharapkan dengan semangat profesional dan cinta tanah air, mereka menjadi garda terdepan bela negara di bidang pelatihan vokasi. Itu Mas Matthew. Wah, banyak banget ternyata ya, Pak ya. Banyak juga ya yang tidak pernah kita ketahui rupanya ya. Wah, mantap. Jadi dalam lingkungannya banyak perannya wujud bela negara yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerjaan ya, Bapak ya. Selanjutnya ini kepada Saudara Risma ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, Bapak izin, kita tadi sudah mendengar ya pengalaman dalam membina ASN. Dari pengalaman Bapak membina ASN, ada tantangan yang sulit gak Pak ya dalam paling sering ditemui dalam menanamkan semangat cinta tanah air? Tantangan paling sulit ya, mungkin kurangnya pengetahuan atau kurangnya rasa memiliki menurut saya ya. Banyak orang tahu apa itu Pancasila atau semangat gotong royong, tapi belum semua benar-benar merasakan bahwa bangsa ini adalah bagian dari dirinya. Masih bangsa ini milik orang lain. Karena kalau kita sudah mengacu kepada aktualisasi diri yang tinggi, bangsa ini bagian dari milik kita, pasti kita berusaha untuk menjaganya. Kadang juga karena pengaruh globalisasi mungkin ya, atau media sosial
sehingga semangat kebangsaan tersisih oleh budaya instan dan individualisme. Terlalu sering TikTok ya, scroll ke atas ke bawah, jadi komunikasi di antara manusia itu berkurang, sehingga rasa kepeduliannya itu jadi berkurang juga. Atau dengan singkatnya lah ya, cara yang mungkin memberikan contoh nyata di aparatur, misalnya disiplin, apalagi nih jujur, kerja keras, saling menghormati, saling menghargai. Menurut saya itu semangat kebangsaan yang bisa tumbuh dengan sendirinya. Gitu kira-kira, Mbak Elisa. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir, Bapak, dari kita. Apa pesan Bapak untuk pendengar podcast ini, khususnya kita, Pak, sebagai peserta Latsar, agar lebih bisa mencintai Indonesia, tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan? Ya, pesan saya buat kaum muda ini, saya anggap kalian ini kaum muda generasi bangsa ya. Sederhana sekali Mbak Elisa. Mulailah lakukan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Apa yang kita katakan, lakukan dengan baik-baik. Apa yang kita lakukan, perkatakan dengan yang baik. Kalau kalian belajar sebagai pembelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Itu sudah merupakan bela negara. Jadilah yang terbaik. You are the best. Kan gitu kan? Kalau sebagai aparatur, sebagai pekerja, bekerjalah dengan jujur dan profesionalisme. Karena Indonesia, Hindari korupsi, ya kan? Korupsi itu kan banyak ya, korupsi waktu, korupsi uang negara dan seterusnya. Kalau kalian sebagai konten kreator, misalnya anak-anak muda kan senang jadi konten kreator ya, akhir-akhir ini ya. Buatlah karya yang menginspirasi dan membanggakan Indonesia, bukan berita-berita hoaks yang membuat perpecahan. Ya. Cinta tanah air itu bukan hanya berdiri tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi juga bagian kita menjaga nama bangsa ini dalam setiap langkah dan karya-karya kita. Karena itu, kalau setiap dari kita melakukan yang terbaik di bidangnya masing-masing, kita yakin Indonesia tahun 2045, Indonesia emas itu akan terwujud bahwa negara kita menjadi negara yang maju dan makmur. Itu pesan saya, Mbak Elisa, buat kalian semua. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin itu penutup pertanyaan dari teman-teman kita semua. Saya akan kembalikan ke rekan saya, Kak Tanti. Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Risma. Bapak, aduh, saya tadi mendengarnya luar biasa banget ya Pak. Pengalamannya, insight-nya ini pastinya akan berguna buat teman-teman kita yang tentunya masih Gen Z ya Pak ya. Ya, terima kasih Iya, Mbak Hayu juga. iya. Senang bertemu dengan kalian kaum-kaum muda. Saya jadi seperti muda kembali, Mbak Ayu. Iya betul Pak, masih semangatnya semangat muda ya Pak ya, jiwa muda ya Iya. Pak. Bapak baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktu dan inspirasinya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya ya Amin. Pak ya. Terima kasih Ya. juga kepada rekan-rekan yang sudah mendampingi saya pada hari ini. Nah Sobat, kami percaya bahwa semangat kebangsaan tidak boleh redup dan harus terus dipupuk, terutama oleh generasi muda. Untuk sobat yang mendengarkan, yuk mulai dari hal kecil, kenali sejarahmu, hargai sesamamu, dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Latsar Talk. Bangsa kita, rumah kita. Salam merah putih, karena Indonesia adalah kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. I got a new love. He runs for miles. 67 fastback. Oh, it's just my style.